Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Warahmatullahi Ustaz. wabarakatuh. Halaman 47. Qad aflahal mu'minun sudah. Alladzina hum fi salatihim khashi'un juga sudah. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Mujazut tafsir mulai dari walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Ini masih lanjutan dari sifat-sifat mulia yang semestinya dimiliki oleh orang-orang yang beriman jika ingin menjadi orang beriman yang beruntung, yang berbahagia, beruntung. Sifat yang pertama kemarin, mereka orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Khusyuk itu fokus, tenang hatinya, tenang juga anggota badannya ketika menunaikan ibadah sholat. Selanjutnya, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Nah, terjemahnya dulu. Dan mereka orang-orang yang berpaling dari perbuatan atau perkataan yang sia-sia. Nah, Ibnu Katsir mengomentari, qala Ibnu Katsir, al-lagwu al-batil. Lagwun itu kata Ibnu Katsir adalah setiap yang batil, segala hal yang batil, wa huwa yashmulu syirka, yang meliputi kemusyrikan, wal ma'asi, dan semua jenis kemaksiatan, wa ma la faidata fihi minal aqwali wal af'al, dan semua perbuatan dan perkataan yang tidak ada gunanya, yang tidak bermanfaat, semua dinamakan lagwun. Orang-orang mukmin yang beruntung, yang berbahagia, mereka menghindar, menjauh dari perbuatan ataupun perkataan yang sifatnya sia-sia. Selanjutnya, walladzina hum lizzakati fa'ilun. Ternyata menurut penjelasan di sini, zakat yang dimaksud adalah zakat harta atau zakat fitrah, zakat fitri jika sampai waktunya. Ini sifat ketiga yang mesti dimiliki oleh orang-orang yang beriman jika ingin tergolong orang-orang beriman yang beruntung, yaitu yu'adduna zakata amwalihim lil qara'i wal masakin. Mereka menunaikan zakat harta mereka untuk orang-orang yang fakir dan orang-orang yang miskin. Al-fuqara itu jamak dari apa? Fakir. Al-fakir. Kalau al-masakin jamak dari apa? Miskin. Al-miskin. Mereka menunaikan zakat harta mereka bagi orang yang fakir dan orang miskin. Thayyibatan biha nufusuhum. Hati mereka bersih, lapang dalam menunaikannya. Talaban liridallah. Untuk tujuan mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi, kenapa juga harus mengeluarkan zakat sambil gedek? Hati yang tidak tulus, sempit dalam rasa. Nah, boleh seperti itu. Cara kita menetralisirnya, harus kita pahami bahwa ketika seseorang menunaikan zakat, itu bukan berarti yang bersangkutan sedang mengeluarkan sebahagian dari hartanya. Bukan. Ketika saya sedang menunaikan zakat harta saya, itu tidak menunjukkan, tidak berarti bahwa saya sedang mengeluarkan sebahagian dari harta saya. Bukan sama sekali. Itu bukan harta saya yang saya keluarkan, atau yang kita keluarkan dikala kita menunaikan zakat. Yang kita keluarkan itu adalah harta milik orang lain, si fakir dan si miskin, atau lainnya yang termasuk ke dalam al-mustahqun, kelompok yang berhak menerima zakat. Nah, itu harta milik mereka sebenarnya, tapi mampir di dalam harta kita. Singgah sebentar sebenarnya. Siapa yang membuat harta mereka, orang-orang fakir itu mampir? Siapa yang membuatnya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk tujuan apa? Nah, sebenarnya secara logika seseorang boleh aja komplain kalau memang Tuhan yang menitipkan harta orang fakir itu kepada harta kita, kenapa juga Tuhan tidak langsung aja menitipkannya kepada orang-orang fakir dan orang-orang miskin itu? Ini harus kita jawab. Allah menyengaja atas kehendak mutlaknya untuk menitipkan harta mereka yang berhak menerimanya itu ke dalam harta kita.
kita ke dalam harta orang-orang lain untuk tujuan menguji. Itulah ujian bagi harta. Adakah manusia yang sedang Allah titipi harta itu memiliki kesadaran berjiwa besar, mau mengakui bahwa ada hak orang lain yang mampir di dalam harta benda yang Allah titipkan ini? Orang yang memiliki keimanan yang baik, kesadarannya tumbuh, berbesar hati, jiwanya lapang untuk mau mengakui bahwa ini harta memang milik orang lain yang harus kita serahkan, yang disebut dengan zakat. Itu loh, filosofinya ke sana. Maka orang yang enggan menunaikan zakat, apalagi menolak untuk mengeluarkan zakat harta, dia dinilai oleh agama sebagai rampok terselubung. Dikira bakal bertambah kekayaannya dengan menahan harta zakat itu. Enggak, yang ada adalah hilang keberkahan, lenyap nilai kebarokahnya. Karena Allah tidak restu dengan hambanya yang sudah Allah beri kelapangan harta, tetapi tidak pernah mau nyadari bahwa di dalam kelapangan hartanya sedang Allah titipkan harta orang lain. Sebagai ujian bagi diri orang yang berharta itu, sekaligus sebagai ujian bagi hartanya. Nah, maka ketika zakat telah ditunaikan, yang bersangkutan bersih jiwa, sekaligus bersih harta. Bersih harta dari hak lain yang dijadikan mampir di dalam harta itu. Sehingga dengan ditunaikannya zakat, mengaitkan dengan pajak. Pajak, zakat. Dua hal yang harus berbeda, dan memang berbeda. Zakat ditunaikan sebagai kewajiban kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi pajak juga dijalankan sebagai kewajiban kita terhadap negara. Apakah itu menyalahi agama? Ya tidak. Maslahatnya maslahat umum kok. Soal ada penyimpangan cara dalam pengelolaan pajak, nah itu dosanya sepenuhnya di tangan mereka orang-orang yang memang mengelolanya. Kita sudah lepas dari tanggung jawab. Kita sudah menunaikan kewajiban sebagai warga negara yang baik, dan setelah mati akan ada pertanggungjawaban itu. Jadi, menunaikan zakat dengan hati yang lapang, yang tulus, itu merupakan bagian dari rangkaian sifat-sifat yang seharusnya dimiliki oleh orang-orang yang beriman jika ingin menjadi hamba Allah beriman yang beruntung, aflahanya itu. Oke. Sekarang sifat berikutnya, orang yang beriman yang ingin beruntung dalam hidupnya di dunia dan di akhirat. Lebih kepada akhirat ini sebenarnya, karena keberuntungan atau kemenangan yang hakiki itu bukan dunia. Walladzina hum li furujihim hafizun. Hadza huwal wasfur rabi'. Ini adalah sifat yang keempat dari rangkaian sifat-sifat yang mesti harus dimiliki oleh orang yang beriman jika ingin mereka tergolong hamba-hamba Allah beriman yang beruntung. Hamba-hamba Allah yang berbahagia, yang menang. Yaitu, affau anil haram, wasanu furujahum amma la yahillu minaz zina, wa kashfil aurat. Affau anil haram maksudnya menjaga diri, menyelamatkan diri dari yang haram. Wasanu, dan mereka menjaga. Sanu sama dengan hafizu atau hafadhu. Fi'il madhi ini, wanu. Dan mereka menjaga furujahum, kemaluan mereka, syahwat biologis mereka, amma la yahillu minaz zina wa kashfil aurat, dari perbuatan zina dan membuka aurat, yang merupakan perbuatan yang memang tidak halal untuk dilakukan oleh seorang yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kashfil aurat termasuk nih membuka aurat. Kaum bapak juga sama, bukan cuma kaum perempuan ini. Bapak-bapak auratnya harus dijaga. Celana nggak boleh celana pendek sampai di atas lututnya, nggak boleh. Lututnya harus tertutup. Maka harus tertutup aurat itu. Kalau laki-laki seperti itu, aib jika membuka aurat, apalagi perempuan. La haula wala quwata illa billah. Tapi ketika kita persoal, dia salahin kita, kaum laki-laki. Aduh. Padahal Rasulullah mengatakan akan ada suatu hari, suatu zaman nanti, wanita-wanita itu kasiyatun, ariyatun, ma'ilatun, mumilat. Wanita yang berpakaian, kasiat.
ariyat, tapi nilainya tetap telanjang. Ma'ilat, berjalan lenggok-lenggok. Mumilat, dan membuat orang bergoyang juga. Apa kata Rasul? Jangankan masuk ke dalam surga, wanita yang seperti itu. Mencium bau surga, wanginya surga pun tidak. Apalagi untuk masuk ke dalamnya. Kalau dia beriman, Pak, umpamanya. Kalau dia beriman, dia mesti taubat dari dosanya. Jika betul ada kesungguhan bahwa dia beriman. Karena orang yang beriman nggak begitu. Orang yang beriman itu sifatnya harus begini. Yaitu li furujihim hafizun. Terhadap kemaluan atau auratnya. Auratnya aurat besar, aurat kecil, sama aja. Harus dijaga. Harus dijaga juga. Jangan terbuka begitu. Dan kita orang tua yang punya anak, terutama anak perempuan, anak laki-laki juga, ingatkan mereka tentang hal ini. Ajari sejak kecil, jangan lalai. Karena tanggung jawab ada pada kita orang tua. Dari ayah bundanya. Karena itu, arahkan mereka, bimbing mereka, supaya mereka senang, mereka beruntung, mereka bahagia. Dan kita pun akan memetik hasilnya. Hasil yang baik, hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujung-ujungnya ke agama juga kok. Coba aja. Mereka orang-orang yang mengaku dirinya modern. Coba nanti. Saat sakratul maut akan datang. Ujung-ujungnya kemana? Ke agama. Nggak ada keluarganya datang meniupkan lagu dangdut ke telinganya dalam keadaan dia sakratul maut. Nggak ada. Nggak ada ayah bundanya atau keluarganya mendekatkan, ini loh album-albummu, kaset-kasetmu dulu. Itu kesenangan sesaat, terpedaya, dikira itu segalanya. Enggak. Hati-hati dengan dunia. Dan Allah sudah ingatkan kita, fala taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan kalian habis-habisan ditipu oleh kehidupan dunia ini. Wala yaghurrannakum billahil gharur, dan jangan juga kalian ditipu oleh makhluk yang penuh dengan tipu daya, yaitu iblis, la'natullah alaih. Nah, ada pengecualian, dikecualikan oleh Al-Quran, illa ala azwajihim au ma malakat aimanuhum, kecuali terhadap pasangan-pasangan sah mereka atau hamba sahaya, budak-budak yang ada di bawah penguasaan mereka. Kemarin kita singgung, ini udah nggak ada lagi. Nah, ini dikecualikan. Sebutkan dalam tafsirnya, kita lihat halaman 48 paling atas. Ay hum hafizuna li furujihim fi jami'il ahwal. Mereka, orang-orang beriman yang beruntung ini, bersifat menjaga dengan baik kemaluan mereka atau aurat mereka fi jamil ahwal, dalam segala keadaan. Illa, kecuali min zaujatihim, kecuali terhadap pasangan-pasangan mereka. Di sini zaujatnya dipahami istri, padahal istri juga sama, kecuali kepada suaminya. Pada hemat saya, tafsirannya jangan zaujat, illa min azwajihim aja. Lebih netral, kecuali terhadap pasangan-pasangan sah mereka, wa imaihim al-mamlukat, wa abidihim al-mamlukin. Nah, seperti itu. Ima itu jamak dari amah. Amatun. Amatun dalam bahasa Arab artinya adalah wanita hamba sahaya. Lawannya abdun. Kalau amatun, mufrad, jamaknya ima, artinya wanita hamba sahaya. Kalau abdun adalah pria hamba. Hamba tapi laki-laki, hamba sahaya. Jamaknya abid. Jadi kedua belah pihak sebenarnya sama aja. Kalau dia perempuan, dia mesti menjaganya, menjaga auratnya kecuali kepada pasangannya, berarti laki-laki, suaminya. Kalau dia laki-laki, dia harus menjaga aurat atau menjaga kemaluannya, kecuali kepada pasangannya yang sah, yaitu istrinya. Fa'innahum ghairu malumin. Maka sesungguhnya mereka ghairu mu'akhadhin. Apa arti mu'akhadhin? Mu'akhadhin itu artinya yang disiksa. Jadi fa'innahum ghairu mu'akhadhin, maka mereka tidak disiksa, tidak dihukum. Ya, karena sudah pasangannya yang sah, melalui akad yang sah. Itu arti mu'akhadhin itu. Kalau ghairu mu'akhadhin berarti mereka tidak dihukum. Dalam ayat, Rabbana la tu'akhidna, dari kata itu. Ya Tuhan kami, jangan engkau hukum kami. Jangan engkau siksa kami. Inna sina, jika kami lupa, au akhtana, atau kami salah secara tidak sengaja. Fa innahum ghairu malumin.
Tidur itu kan hak asasi, suka lah. Tapi jam subuh ada hak Allah di situ. Azan berkumandang. Ketika keadaannya ada benturan antara hak asasi manusia untuk istirahat dan nggak boleh diganggu dengan hak Allah yang juga harus dijalankan, yang harus dimenangkan kalau kita orang yang beriman ya hak Allah. Alat ukur tentang kebenaran. Karena tahu hukum-hukumnya itu jadi tolak ukur untuk membenarkannya. Sebenarnya kembalinya itu adalah kepada agama. Agama kita jelas kok tentang pengaturan hal itu. Karena halal dan haram, baik dan buruk, semuanya itu sudah selesai, sudah diajarkan. Sudah ada penjelasannya. Yang terkait etika, akhlakul Quran, yang terkait hukum ahkamul Quran, yang terkait akidah, aqaidul Quran, atau ahkamu aqidatil Quran, semuanya itu sudah selesai. Jadi tolak ukurnya kalau ibu tanya, apa tolak ukurnya? Agama. Sejauh mana agama mengatakan? Agama mengatakan bahwa Anda, pasangan suami istri, yang secara terbuka, vulgar, Anda ciuman di depan umum, itu Anda telah menyalahi agama. Apa dasarnya? Rasulullah nggak pernah melakukan itu. Para sahabat tidak pernah mencontohkan itu. Anda itu baik, Rasul sudah sejak lama memberikan contoh. Agama di sini adalah contoh yang diberikan oleh Muhammad Rasulullah, para sahabat, atau as-salafus salih dalam kaitan muasyarah antara pria wanita secara umum maupun muasyarah suami dengan istrinya atau sebaliknya. Oke. فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَمَنْ طَلَبَ غَيْرَ الزَّوْجَاتِ وَالْمَمْلُوكَاتِ, maka siapa saja yang mencari selain pasangan-pasangan sahnya, wal mamlukat, dan wanita hamba sahaya yang menjadi miliknya atau yang ada di bawah penguasaannya, faulaika humul adun, maka mereka itu termasuk orang yang melampaui batas. Al-mu'tadun, orang-orang yang melawan. Al-mujawizun al-hadda, yang melampaui batas. Al-had itu batas. Fil baghi wal fasad, dalam kezaliman, dalam tindak kezaliman, wal fasad, dan kerusakan. Berarti hanya kepada pasangan-pasangan yang sah saja, yang benar, yang tidak masuk ke dalam kelompok melampaui batas, tidak juga masuk ke dalam kelompok berlaku aniaya atau berbuat kerusakan atau melawan. Saya mau tanya, umpama ada anak muda belum menikah dan pemudi dia, gadis, sebutlah A dan B. Si A laki-lakinya, si B perempuannya. Sampai waktunya si A mengenalkan si B ini kepada keluarganya dan sebaliknya. Lalu secara resmi dilamar, atau dalam bahasa fikihnya, bahasa agamanya, khitbah, dilakukan khitbah. Resmi sudah, si gadis B ini sudah dilamar oleh calon pasangannya, yaitu si A. Pertanyaannya, bolehkah si B ini dilamar oleh si C dalam keadaan ikatan kedua A dan B masih ada? Tidak boleh. Tidak boleh. Oh, boleh, Pak. Boleh? Oke, jawabannya haram. C, haram hukumnya untuk mengusik, mengganggu si A, B. Atau si B-nya lah terutama. Karena si C ini adalah laki-laki. Dia tidak boleh lagi. Tidak boleh menyatakan kesenangannya. Tidak boleh aku senang kamu, sayang kamu. Ini nggak boleh nih. Rasulullah melarang keras itu dengan sabda beliau. La yaktubul muslimu ala khitbati akhihi. Seorang muslim haram hukumnya untuk melamar, untuk mengkhitbah wanita yang sudah dalam khitbah orang lain. Itu. Dalam konteks muamalat, jual beli juga nggak boleh. Dalam hukum jual beli secara hukum agama, saya sedang menawar, tawar-menawar begitu, tentang benda, sebutlah A, barang yang akan saya beli. Tiba-tiba datang si B, menghampiri penjual itu, mengatakan, saya senang tuh barang yang dipegang yang sekarang lagi ditawar itu. Dia tawar berapa? Ini ditawar, dia minta 100.000, saya bisa bayarnya 150. Udah, bilang aja, udah ada yang punya, bilang. Ini tindakan dia ini tindakan haram, ini nggak boleh ini. Yang sedang menawar kok, menyakiti hati saudaranya, sesama calon pembeli.
Nggak boleh, kecuali dalam terbuka, lain soal kalau itu. Ini dalam hal jual beli yang biasa. Proses tawar-menawar sedang berlangsung. Datang orang lain, pihak ketiga nyerobot. Kita menawar tadi itu karena uang kita sangat terbatas, masih ada kepentingan yang lain. Mudah-mudahan diberi. Sebelum ada jawaban dari pihak penjual, dalam keadaan seperti itu, rupanya ada yang nguping di samping kita. Langsung bilang, udah Pak, saya aja katanya, saya beli. Berapa Bapak mau lepas? Saya lepasnya 150. Dia menawarnya 100. Yaudah sini 150. Kalau perlu 160 Pak, saya bayar. Ini menyakitkan luar biasa. Haram hukumnya itu, nggak boleh. Nggak boleh itu. Benda itu akhirnya bisa dimiliki oleh yang punya uang itu. Tapi bersama dengan itu, ia sedang menyisakan luka hati yang sulit untuk disembuhkan. Kecuali untuk orang-orang yang memang pemaaf. Maaf pun masih ada unek-unek di batinnya untuk jangka lama. Apalagi urusan kesenangan orang tua oleh si anak yang mau membelinya. Aduh, itu hilang karena arogansi, kesombongan orang-orang tertentu yang nggak ngerti etika dan hukum. Hati-hati dengan cara semacam ini, Bapak Ibu sekalian. Tidak boleh terjadi pada kita. Oke. Nah, sekarang itu kan dalam proses lamaran. Oke, sekarang A dan B yang tadi ikatan lamaran khitbah akhirnya menikah. Tiba-tiba setahun berjalan atau kurang dari itu, B yang perempuan melabuhkan pandangan dan hatinya kepada orang lain dan dia mencari-cari alasan bagaimana caranya supaya bubar dari A. Pertanyaannya, bolehkah perbuatan B ini dilakukannya seperti itu? Tidak. Nah, itulah cara kita menganalogikan hukum ya. Saat lamaran saja itu tidak boleh dilakukan oleh orang lain, apalagi setelah ia ada dalam ikatan pernikahan. Kecuali si A melabuhkan pandangannya untuk dia lamar wanita yang lain, D umpamanya. Nah, semacam ini boleh. Karena poligami itu boleh untuk kaum pria dengan syarat yang ketat sekali. Tapi poliandri tidak boleh. Secara akal saja. Seandainya boleh wanita mempunyai suami lebih dari 1, 2, 3, 4, sampai batas 4 semuanya. Dan kebetulan 4-4-nya ada suaminya. Sekarang wanita ini hamil, lalu melahirkan. Anak siapa dia? Suaminya A, B, C, D, wanitanya X. Wanita ini hamil, lalu melahirkan. Pertanyaannya, anak yang dilahirkan ini secara agama kan harus dihubungkan ke bapak, nggak boleh ke ibu. Pertanyaannya, siapa bapaknya dari 4 ini? Mau bapak kolaborasi? Bapak kolaborasi itu bukan syariat Allah, tapi syariat kucing. Yang jelas, yang pasti adalah nasabnya, hubungan keturunannya menjadi jelas dan sah. Begitu loh. Itu logika itu. Maka begini, keadaannya, posisi dari poligami itu sebenarnya ibarat pintu darurat. Jangan gunakan dia layaknya pintu biasa. Ketika memang darurat, baru dia lakukan itu. Maka nggak boleh sebenarnya didakwahkan. Ayo, laki-laki berpoligami, ayo. Nggak perlu, nggak ada gunanya itu. Dia bukan objek untuk dakwah, bukan. Nggak perlu didakwahkan. Karena ia posisinya diibaratkan sebagai pintu yang darurat saja, gitu loh. Ditempuh ketika memang ia sangat-sangat dibutuhkan karena alasan yang sangat mendesak untuk itu. Pokoknya penuhi juga syarat itu yang memang legal, dibenarkan secara hukum negara kalau di Indonesia atau hukum agama supaya tindakan poligaminya itu tidak sia-sia. Makanya Al-Qur'an memberikan jalan keluar. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Itu. Satu hal sebelum kita sudahi, jangan mengatakan bahwa poligami itu sunnah Rasul. Salah besar. Enggak ada sunnah Rasul. Setelah Khadijah meninggal dunia di usia 65 tahun, Rasul kala itu umur 50, tidak ada Rasulullah menikah seketika. Perlu waktu hampir 2 tahun baru beliau menikah. Itu pun menikah dengan seorang wanita yang namanya Saudah. Wanita ini umurnya kala itu sudah hampir 65 tahun juga, baru Rasulullah menikah.
Jadi nggak benar poligami itu adalah sunnah Rasul. Coba saya tanya, Rasulullah menikah dengan Khadijah umur Rasul berapa? 25. Umur Khadijah kala itu umur berapa? 40. Dikala Rasulullah umur 50, Khadijah meninggal dunia pada usia 65 tahun. Pertanyaannya, berapa tahun Rasul membina keluarga bersama Siti Khadijah radhiyallahu anha? 25. Orang hari ini menyebutnya dengan perkawinan perak. Atau maksudnya gini, selama 25 tahun Rasulullah bersama Khadijah, tidak ada terbesit dalam pikiran Rasulullah dan hati Rasulullah wanita selain Khadijah untuk dijadikannya atau diperistri oleh beliau. Enggak ada. Sampai Rasulullah menangis sedih ketika Khadijah meninggal. Sampai Rasul turun ke liang lahat dan menyambut sendiri dan menempatkan sendiri jasad almarhumah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, istri Rasulullah tercinta. Saking sedih Rasulullah ditinggal oleh Khadijah radhiyallahu anha dalam perjalanan hidupnya. Selama 25 tahun membina rumah tangga bersama almarhumah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Ini baru sunnah Rasul, bro. Kalau ingin betul-betul konsekuen dengan kalimat, dengan kata-kata sunnah Rasul tadi, ikuti cara Rasul beneran. Selama istri sekarang, istri yang pertama masih hidup, selama itu jangan pikirkan ada wanita lain untuk Anda nikahi, wahai kaum pria. Sampai istri itu meninggal dunia. Setelah meninggal dunia secara normal, karena ajalnya memang sampai, jangan buru-buru menikah. Tunggu dulu masa waktu kurang lebih ya 2 tahun. Begitu menikah, nikahi nenek-nenek, baru sunnah Rasul. Baik, Bapak Ibu sekalian, sampai di sini dulu. Terima kasih untuk semua. Jazakumullah khairan katsiran. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.